Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Farabi, mahasiswa FK Unisula Angkatan 2018, modul progenital kurikulum lama SDD 19. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem genitalia maskulina. Nah, sistem genitalia maskulina sendiri dia terbagi menjadi dua. Ada organa genitalia interna dan ada organa genitalia eksterna. Nah, untuk organa genitalia eksterna, dia terdiri dari penis, kemudian skrotum dan uretra. Nah, kemudian untuk yang organa genitalia interna, dia terdiri dari sepasang testis, kemudian sepasang epididymis, lalu ada sepasang ductus deferens, sepasang vesicula seminalis, lalu ada funiculus spermaticus, ada glandula prostat, dan yang terakhir ada glandula Cooper atau glandula bulbouretra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai organa genitalia yang interna. Lebih tepatnya yaitu glandula prostat, glandula bulbouretra, dan vesicula seminalis. Baik, adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu glandula prostat. Ini saya menggunakan atlas anatomi Sobota untuk memudahkan dalam memahami. Jadi, pertama yang harus kita pahami adalah glandula prostat hanya ada pada genitalia maskulina. Sedangkan pada genitalia feminina dia tidak terdapat glandula prostat. Nah, fungsi dari glandula prostat sendiri itu apa? Dia mensekresi sekret yang dia bersifat alkali dan dia memiliki aroma yang khas. Nah, dia memiliki dua substansia, ada substansia muscularis dan ada substansia glandularis. Untuk substansia muscularis dia terdiri dari otot polos, kemudian jaringan ikat, sedangkan untuk substansia glandularis dia yang mensekresi dari sekret itu tersebut. Nah, kemudian apabila kita melihat glandula prostat dipotong sagital tampak lateral, maka kita akan bisa melihat seperti ini. Dia terbagi menjadi beberapa zona. Nah, zona yang pertama di bagian kraniodorsal berwarna ungu kita sebut sebagai zona sentral. Lalu pada bagian caudodorsal berwarna biru kita sebut sebagai zona perifer. Lalu sedikit berwarna hijau pada bagian anterior dari uretra ini kita sebut sebagai zona transisi. Lalu yang paling anterior berwarna abu-abu, ini yang kita sebut sebagai zona anterior. Nah, kemudian sedikit dari uretra pars prostatica yang keluar dari ostium uretra internum yang berwarna kuning, ini kita sebut sebagai zona periuretralis. Nah, dia untuk morfologinya kemudian kita bahas. Dia bentuknya dia terdiri dari yang pertama pada bagian superior dia ada basis bersinggungan dengan vesika urinaria, kemudian apex pada bagian inferior bersinggungan dengan diafragma pelvis, lalu ada fascies inferolateral sepasang, ada fascies anterior ini tampaknya, kemudian fascies posterior di sini tidak tampak. Nah, lalu dia juga bersinggungan dengan organ-organ lain atau bersintopi. Nah, pada bagian anteriornya dia bersintopi dengan sintesis osis pubis yang dipisahkan oleh jaringan adiposa. Kemudian bagian posteriornya dia bersintopi dengan rectum, kemudian vesicula seminalis dan ductus deferens. Lalu pada bagian lateral dextra et sinistra dia bersintopi dengan musculus levator ani dextra et sinistra. Lalu pada bagian basis atau superiornya tadi yang sudah saya jelaskan dia bersintopi dengan vesika urinaria. Lalu pada bagian apexnya atau inferiornya dia bersintopi dengan diafragma pelvis. Nah, tadi fascies inferolateral sepasang dia dipisahkan dengan diafragma pelvis superior oleh plexus venosus. Nah, kemudian ketika kita naik
ke fasies anterior. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua lobus kan, lobus prostat dextra et sinistra yang dia dipisahkan oleh uretra pars prostatica. Nah, lobus dextra et sinistra yang awalnya terpisah, dia terhubung satu sama lain oleh substansia muscularis yang berada di anterior dari uretra pars prostatica yang kita sebut sebagai isthmus. Nah, lalu pada bagian kemudian ada area di antara ostium uretralis dan vesicula seminalis pada lobus medius. Ini kita sebut sebagai lobus medius. Nah, dia merupakan bagian yang paling sering mengalami perbesaran pada kasus-kasus hipertrofi prostat, sehingga dia bisa menekan dari uretra pars prostatica sehingga bisa mengakibatkan gangguan mixing seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu glandula bulbouretra atau glandula Cowper. Nah, glandula bulbouretra atau glandula Cowper ini dia letaknya berada di dorsolateral dari uretra pars membranacea, atau lebih tepatnya glandula ini berada di intramusculus sphincter uretra membranacea. Berada di intramuskuler. Nah, dia memiliki ductus. Nah, ductus ini dia menembus dari fascia diaphragma orogenitalis inferior dan dia kemudian bermuara pada bulbouretralis. Nah, fungsi dari glandula Cowper atau glandula bulbouretra sendiri itu apa? Dia fungsinya untuk mensekresi cairan lubrikasi. Cairan lubrikasi yang keluar ketika penis itu terangsang, yaitu ketika ereksi sebelum ejakulasi. Baik, yang terakhir bagian yang akan saya jelaskan yaitu vesicula seminalis atau glandula vesiculosa. Nah, dia ada sepasang dextra et sinistra. Nah, dia pada bagian medialnya dia terdapat ductus deferens dan juga terdapat ureter, tapi sini tidak terlihat. Nah, kemudian pada bagian lateralnya dia terdapat plexus venosus prostaticus. Nah, dia fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk menghasilkan sekret yang nanti akan bercampur dengan semen, yang fungsinya untuk menutrisi dari spermatozoa yang dia nanti dialirkan dari testis, kemudian epididymis, ductus deferens, yang nanti dia akan bermuara ke ductus yang sama. Di sini muaranya di ductus yang berada di intraprostat. Nah, nanti dia akan menutrisi dari spermatozoanya, dan nanti apabila spermatozoa itu sperma nanti keluar, nanti akan keluar melalui ductus yang bermuara pada uretra pars prostatica seperti itu. Baik, mungkin sekian pembahasan PTA yang bisa saya jelaskan mengenai glandula prostat, kemudian glandula Cowper dan vesicula seminalis. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, mohon koreksinya agar kedepannya saya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.